Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah, kita dapat bertemu melalui mata kuliah Islam dan Sains. Hari ini, topik pembahasan kita adalah hakikat semesta dan pentingnya kesadaran. Sahabatku yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang kita lihat tampak kokoh dan nyata. Meja terasa keras, tanah terasa padat, tubuh terasa solid. Indera kita meyakinkan bahwa dunia ini stabil dan pasti. Namun ketika manusia meneliti lebih dalam melalui sains modern, muncul satu kesadaran mengejutkan. Realitas ternyata tidak sesederhana yang tampak. Apa yang kita anggap padat sesungguhnya menyimpan struktur yang jauh lebih halus, misterius, dan sulit dibayangkan oleh pikiran biasa. Bagaimana sains menjelaskan semua ini? Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa semua benda tersusun dari atom. Atom memiliki inti di tengah dan elektron yang bergerak di sekitarnya. Tetapi yang menakjubkan, sebagian besar volume atom bukanlah materi, melainkan ruang kosong. Jika inti atom sebesar bola kecil, maka elektron beredar sangat jauh di sekitarnya, dan sisanya hanyalah kehampaan. Artinya, benda yang tampak padat sebenarnya hampir seluruhnya kosong. Penelitian tidak berhenti pada atom. Para ilmuwan menemukan bahwa inti atom masih tersusun dari bagian lebih kecil, proton dan neutron. Dan ketika diteliti lagi, keduanya pun bukan unit terakhir. Di dalamnya terdapat partikel yang lebih halus lagi, yang disebut quark. Pada titik ini, bahasa manusia mulai kesulitan menggambarkan realitas. Apakah ini benda, energi, gelombang, batas antara materi dan non-materi menjadi semakin kabur. Pada level terdalam, fisika kuantum menggambarkan alam semesta bukan sebagai kumpulan benda padat, melainkan sebagai medan energi yang bergetar. Segala sesuatu yang ada pada dasarnya adalah pola getaran dalam lautan energi yang sangat halus. Alam semesta tampak seperti simfoni kosmik, di mana setiap bagian beresonansi dalam frekuensi tertentu. Salah satu eksperimen paling terkenal dalam sains modern adalah percobaan celah ganda. Hasilnya membingungkan para ilmuwan selama puluhan tahun. Partikel cahaya atau materi ternyata bisa berperilaku seperti gelombang ketika tidak diamati. Namun, ketika diamati, ia tiba-tiba berubah menjadi partikel dengan posisi tertentu. Fenomena ini menantang logika klasik tentang realitas. Nah, temuan ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah pengamatan memengaruhi kenyataan? Seolah-olah kesadaran memiliki peran dalam menentukan bagaimana realitas muncul. Bukan berarti pikiran menciptakan alam semesta, tetapi pengamatan tampaknya berhubungan dengan bagaimana realitas termanifestasi. Pada titik ini, sains tidak hanya berbicara tentang materi tetapi juga menyentuh misteri kesadaran. Lalu, bagaimana semua ini dalam pandangan Islam? Sahabatku yang dirahmati Allah, jauh sebelum sains modern berkembang, wahyu telah menyampaikan bahwa alam semesta bukan benda mati. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih, memuji penciptanya. Meskipun manusia tidak memahami bagaimana tasbih itu berlangsung, artinya alam semesta bukan sekadar objek tanpa makna, melainkan realitas hidup yang bergerak dalam keteraturan ilahi. Jadi, apa yang kita lihat hanyalah permukaan. Di balik bentuk lahiriah, alam tersimpan hakikat yang jauh lebih dalam. Sains menunjukkan bahwa realitas memiliki lapisan tak kasat mata. Wahyu mengajarkan bahwa alam adalah tanda. Keduanya seakan mengarah pada satu kesimpulan. Dunia bukan sekadar apa yang tampak, melainkan pesan yang harus dibaca dengan kesadaran. Sekarang kita paham mengapa syahadat menjadi hal yang sangat penting dan menjadi pintu masuk berislam. Dalam Islam, syahadat adalah deklarasi kesadaran terdalam manusia. Ia bukan sekadar kalimat, melainkan perspektif hidup. Syahadat menata cara seseorang melihat alam, memahami dirinya, dan menafsirkan realitas. Ketika seseorang bersyahadat dengan kesadaran penuh, ia memandang seluruh semesta sebagai ciptaan yang terhubung pada satu sumber keberadaan. Lalu syahadat itu kita rawat dengan dizikir,
adalah latihan menghadirkan kesadaran itu secara terus-menerus. Saat manusia berzikir, ia menata ritme batin, menenangkan pikirannya, dan menyelaraskan dirinya dengan keteraturan alam. Dalam kondisi ini, hati menjadi jernih, pikiran menjadi fokus, dan tubuh menjadi tenang, seolah seluruh sistem dalam dirinya selaras dengan harmoni semesta. Nah, sekarang kita paham mengapa syalat sangat penting. Salat adalah bentuk kesadaran yang bergerak. Berdiri melambangkan kesiapan, rukuk melambangkan kerendahan, sujud melambangkan kepasrahan total, lalu bangkit kembali melambangkan harapan. Gerakan-gerakan ini bukan sekadar ritual fisik, melainkan latihan eksistensial yang menempatkan manusia pada posisi sejatinya di hadapan Sang Pencipta. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika realitas sedalam ini, maka pendidikan tidak boleh berhenti pada hafalan fakta. Pendidikan harus membangunkan kesadaran. Peserta didik perlu diajak melihat makna di balik ilmu, bukan hanya rumusnya. Ketika kesadaran tumbuh, ilmu berubah menjadi hikmah, dan dari sinilah lahir manusia yang tidak hanya pintar berpikir, tetapi juga bijak memandang hidup. Oke? Demikian pembahasan kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.